Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bruder dari RPB Klinik Bekasi, Pusat Hipnoterapi Islami Indonesia. Kenapa ini Pusat Hipnoterapi Islami? Karena hanya di sini yang Islami, yang berketauhidan. Insyaallah dari berbagai macam kota, dari luar Pulau Jawa pun hadir ke tempat ini, ke Bekasi. Alhamdulillah. Yang punya masalah ansietas, ada yang ketakutan, yang cemas, lambungnya nyeri, ulu hatinya ngos-ngosan, lemes, keringat dingin. Ada yang merasa gitu? Ada yang merasa gitu? Keliengan kalau jalan itu. Kemudian matanya mulai buram. Kemudian jalan sedikit capek. Kemudian mau berangkat kemanapun pasti ketakutannya luar biasa. Ada juga yang mungkin ada yang merasa takut dengan suara ambulan, suara burung ya. Kemudian kalau innalillahi, nah itu pun sangat menakutkan. Kenapa bisa demikian? Itulah psikosomatis, memang seperti itu. Karena di memorinya sudah tertanam hal-hal yang menakutkan yang pernah dialami waktu itu, yang pernah ditonton, dibaca. Mungkin pernah ke dukun, pernah ke orang pintar, pernah melihat hal-hal yang berkaitan dengan gaib, misalkan tayangan-tayangan di TV, kemudian di YouTube, itu tersimpan di memori. Semakin Anda takut, pasti itu memorinya kotor dari hal-hal yang buruk, gitu kan. Nah sekarang Anda tinggal merenung selama ini yang sering Anda baca, dengar, yang sering Anda tonton, apakah itu hal yang baik-baik, yang membuat bahagia atau membuat takut? Pasti tahu jawabannya. Pasti yang di searching di Google tanda-tanda kematian, tanda-tanda penyakit, betul nggak? Ayo ngaku, benar kan? Nah karena saya ahli psikosomatis dan pernah mengalami psikosomatis di zaman tahun 2009, maka saya merasakan apa yang Anda rasakan. Mungkin Anda mengatakan, wah selama ini saya nggak pernah ada yang tahu, ada yang paham apa yang saya sampaikan. Apa yang Bapak Ibu sampaikan kan Anda datang ke dokter, Anda datang ke psikolog, ke psikiater, ke ustadz, ke orang pinter. Nggak ada yang paham kan. Mereka cuma mengatakan cuman GERD, cuman asam lambung, cuman anxiety, cuman kecemasan, cuman diguna-guna. Betul nggak? Anda makin enak apa makin nyaman? Makin nyaman apa makin sembuh apa makin parah? Coba jawab sendiri. Makin kacau pikirannya atau makin baik? Nah kebanyakan yang datang ke klinik kami ini orang-orang yang sudah berobat ke berbagai macam mazhab medis, mazhab perdukunan, mazhab perukiahan. Apa hasilnya? Tidak ada katanya. Padahal sudah terjual motor, mobil, dan lain sebagainya. Nah, untuk menangani penyakit medis psikosomatis ini, itu perlu diobatin oleh 3 hal. Medisnya harus dijalankan, psikologis yang dijalankan, ketauhidan yang dijalankan. Baru itu akan terjadi kesembuhan. Dan yakinlah yang menyembuhkan adalah Allah, tetapi metodenya harus tepat, Bapak Ibu. Karena beda dengan ngobatin penyakit yang lain. Ngobatin penyakit stroke, bahkan penyakit jantung, kanker, beda dengan penyakit psikosomatis. Penyakit lambung bocor beda, penyakit ginjal beda. Ya. Walaupun penyakit psikosomatis ini sering dituduh GERD, sering dituduh asam lambung, padahal bukan. Psikosomatis ya psikosomatis. Yang penyebabnya adalah 88% dari ketakutan, kepanikan yang ada di memori. Maka yang harus diperbaikinya memorinya, isi memorinya, mindsetnya, jiwanya, kolbunya, mentalnya. Jadi bengkel mentalnya, tune up jiwanya dengan diberikan metodologi medis psikologis tauhid. Dan alhamdulillah yang sudah datang ke sini udah ribuan yang sudah Allah sembuhkan melalui kami.
Kalau membutuhkan herbal, kita berikan herbal 2 macam, rata-rata 2 jenis aja. Ya, selain itu terapi rata-rata 1 sampai 3 kali. Satu paket cuma 3 kali. Biasanya paket kedua pun atau sesi kedua pun itu sudah mulai merasakan enak. Ada juga yang baru aja, baru selesai dari Bandung datang ke Bekasi sini. Itu baru 1 kali sesi sudah merasakan sehat, segar, semangat. Padahal udah kemana-mana, beliau sudah menjual rumah, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat, jangan salah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya psikosomatis, tanda-tandanya sudah saya berikan tadi, maka harus diobati secara beriringan, medis, psikologis, tauhid, tiga-tiganya. Nggak boleh salah satunya doang, nggak boleh, nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa, nggak akan sembuh, nggak akan sembuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, ketenangan, ketentraman, dekati Allah, banyakin sholawat, banyakin istighfar, banyakin bertobat, perbaiki sholat ya, banyakin sholawat dan sedekah, kemudian ikhtiarnya di jalan yang Allah ridhoi. Insya Allah Bapak Ibu, kalau Allah takdirkan bisa berjumpa dengan saya, kalau Allah nggak takdirkan nggak bakal berjumpa dengan saya. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu bisa mengikuti audio terapi yang ada di YouTube saya ini, dan herbalnya bisa dikirim. Nomornya, nomor WA-nya, bisa konsultasikan di nomor ini, kemudian Bapak Ibu nanti akan dikirimkan herbalnya dan audio terapinya gratis, ada di YouTube saya. Insya Allah semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.